Yo, selamat datang di podcast Uwel Uwel. Sekarang kita membahas yang ringan-ringan aja, yaitu tentang kasus korupsi. Tapi kasus korupsi yang bakal kita bahas ini bukan kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, namun dari berbagai negara di belahan dunia sana yang jauh, yang fana. Jadi kita bisa membandingkan gitu kasus korupsi yang terjadi di negara ini sama di negara-negara yang menurut kita itu normal, yang menurut kita itu nggak ada kasus korupsi, padahal kan bobroknya sama aja. Namanya manusia, pasti ada khilafnya, pasti ada dosanya. Yang kita ketahui kan di Indonesia itu kasus korupsinya nggak jauh-jauh dari nyogok gitu ya. Kalau bahasa alusnya itu gratifikasi, yaitu ada beberapa pihak dari pihak swasta yang menyogok pejabat pemerintah untuk memuluskan misal pembayaran pajak atau yang lainnya. Jadi misalkan ada perusahaan yang minta izin atau minta pajaknya diturunin, nah bisa tuh berdiskusi lah, istilahnya berdiskusi dengan para pejabat untuk mengotak-atik apa ya, mengotak-atik pembiayaan atau laba yang dihasilkan oleh mereka gitu. Jadi pajak yang dibayarkan ke negara itu kecil. Bagi orang awam kan, kalau kita lihat kan itu bukan apa, bukan memakan uang rakyat, tapi malah mengurangi uang yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat banyak gitu istilahnya. Itu korupsi di Indonesia ya. Sedangkan kita tahu bahwa korupsi di negara-negara gede misal Cina atau Amerika Serikat dengan hukuman-hukuman beratnya yang dipertontonkan di internet atau televisi, bahwa jika pejabat mereka ketahuan korupsi maka langsung dieksekusi, enggak nunggu 10 tahun seperti di negara mana. Ya gitulah. Jadi korupsi-korupsi di negara-negara itu bakal sangat berbeda gitu. Salah satu contoh kasus korupsi yang agak lucu lah terjadi di Kenya pada tahun 2007 misal ya, saat pemilihan umum yang melibatkan dua kandidat, namanya Mwai Kibaki dan lawannya yaitu Raila Odinga. Jadi Mwai Kibaki ini dulunya itu petahana yang mau nyalon lagi gitu, yang pemerintahannya nggak bagus-bagus amat, dan pasti diprediksi akan kalah oleh Raila Odinga. Sama dengan Indonesia ketika tahun 2019 gitu, prediksi rakyat kebanyakan kan bilang Jokowi akan kalah gitu, karena Prabowo dengan pendukung-pendukungnya menggencar drus drus drus. Dan kita tahu sendiri kan hasil pemilu 2019 itu kan bisa dibilang tipis gitu. Jokowi dengan 50 sekian persen dan Prabowo 40-an persen. Kan kalau dihitung-hitung katanya yang saya ingat ya, cuma beda 16 jutanya. 16 juta kan kalau misalkan nggak seprovinsi gitu. Jawa Barat aja kan ada 50 juta orang. Jadi ya mungkin itu. Kita lanjut lagi ya. Menurut Tapi menurut banyak lembaga survei gitu ya. Tapi waktu 2019 lembaga survei bisa dikatakan sebaliknya mungkin ya. Oke, balik lagi. Jadi selanjutnya Moi Kibaki menang. Tapi caranya sangat mencurigakan gitu. Moi Kibaki ini suaranya 114%. Itu kan salah satu hal yang sangat lucu gitu. Di mana penduduk, ya di Indonesia aja deh, pemilu itu nggak pernah sampai 100% suara gitu. Pasti ada
20 atau 30% memilih untuk golput karena bingung menentukan suara mereka itu. Kalau misal milih ini salah, milih itu salah, itu ya udah mending kita golput, karena mungkin dalam hati mereka aspirasinya tidak bisa diwakili oleh dua calon ini. Sebab itu saya dari dulu juga mungkin tidak setuju pemilu itu hanya dua calon gitu ya, minimal 3 calon, untuk mencegah terjadinya polarisasi di masyarakat gitu. Kan banyak kan kejadian dulu waktu 2019, ada yang sampai istri dan suami memilih cerai karena perbedaan, ada yang orang tua dengan anaknya sampai musuhan gitu. Tapi ini di Kenya Mwai Kibaki gitu, dengan cara yang sedikit aneh, yaitu 114 suara. Entah mengapa justru demikian. Tapi ada cerita lainnya. Ini terjadi di Liberia. Liberia itu pada tahun 1920 sampai dengan 1930. Presidennya bernama Burgess King. Ingat, Burgess King, bukan Burger King ya. Menurut sumber yang tersedia, tidak terlalu jelas bagaimana Burgess King diangkat menjadi presiden Liberia pada tahun 1920. Namun katanya ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Burgess King tadi ya, mungkin telah memanipulasi pemilihan atau menggunakan kekerasan untuk memperoleh kekuasaan. Ada juga spekulasi bahwa Burgess King memanfaatkan dukungan dari kelompok elit dan kepentingan bisnis Amerika Serikat untuk mengamankan posisi presidennya. Walau bagaimanapun, keabsahan cara King menjadi presiden masih menjadi misteri hingga saat ini. Nah, ini setelah diangkatnya ya. Setelah diangkat menjadi presiden, Burgess King melakukan kebijakan-kebijakan yang aneh dan kontroversial. Ia memperbudak rakyatnya, membabat hutan, melakukan kekerasan, dan menjadi seperti seorang preman katanya. Pemerintahannya dicap buruk dan dihujat oleh banyak orang ya. Namun walaupun demikian, Burgess King kembali mencalonkan diri pada tahun 1927 untuk periode kedua pemerintahannya. Nah, ini nih yang lucu nih. Hal yang sangat lucu dan mengherankan terjadi ketika pemilihan umum berlangsung ya. Burgess King memenangkan 234.000 suara. Sedangkan lawannya Faulkner hanya mendapatkan 9.000 suara. Namun jumlah pencoblos hanya sekitar 15.000 orang dan 9.000 diantaranya memilih Faulkner. Maka mengapa tiba-tiba ada 234.000 suara? Nah, kita hitung matematikanya dulu ya. Jadi sebenarnya ada 15.000 orang memilih gitu ya, memilih antara keduanya. Dan 9.000 itu memilih si Faulkner. Jadi sisanya ada berapa? Ada 11.000 kan? Kenapa tiba-tiba menjadi 234.000? Ini adalah pertanyaan yang sangat aneh kan. Ini iya gitu. Dari mana mereka? Bahkan si Guinness Book of Record, tahu kan Guinness Book yang mencatat rekor-rekor dunia gitu. Nah, ini mencatat namanya sebagai orang paling curang dalam pemilu sepanjang sejarah itu. Burgess King terus melakukan kejahatan dan menjadi sangat kontroversial ya. Namun dia tetap melenggang menjadi presiden dengan sikap yang sangat tenang. Pada akhirnya perilaku Burgess King membuat negara-negara barat tidak kuat dengan tindakannya itu. Iya kan, Mama Rika kan? Mama Rika beraksi lagi, khususnya tentang perbudakan. Negara-negara barat memutuskan untuk menghentikan perdagangan dengan Liberia pada tahun 1930. Atau dalam bahasa kerennya itu embargo ekonomi. Kita teruskan. Ekonomi Liberia terkena blokade perdagangan dan Burgess King terpaksa mengundurkan diri. Sama seperti zamanan, ya betul, Soeharto. Meskipun demikian, hal tersebut hanya dianggap biasa saja oleh banyak orang.
Karena pada tahun segitu mungkin nggak banyak orang yang berpendidikan karena takut akan perang. Jadi kesimpulannya, kisah Burgess King ini mengingatkan kita bahwa politik adalah bidang yang sangat kontroversial dan tidak selalu adil. Namun sebagai manusia kita harus mempertahankan sikap ya, yang baik dan benar dalam tindakan dan perilaku kita. Mungkin kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan Burgess King dan menjadi lebih baik di masa depan. Cerita kedua datang dari Meksiko. Meksiko itu negaranya di bawah Amerika. Kalau lihat di Google Maps itu Meksiko itu ya gitulah, ada yang panjangnya, ada yang seperti Amerikanya gitu. Kita berbicara tentang salah satu negara paling korup di dunia, terutama dalam hal kepolisiannya. Departemen Kepolisian Meksiko disebut sebagai departemen polisi paling korup di seluruh dunia. Ya kan? Departemen paling korup di seluruh dunia, bukan hanya di negara ini saja. Negara ini dalam tanda kutip ya, bukan negara Meksiko loh. Di mana sekitar 92% kasus kejahatan tidak ditindaklanjuti karena polisi meminta suap. Sama. Sama-samain aja. Rekrutmen polisi di Meksiko biasanya terdiri dari orang-orang jahat yang berkeliaran untuk mencari mangsa. Nah, ini beda nih. Kalau di sini kan kalau mau masuk polisi itu orang-orang baik yang memakai uang. Janganlah bahaya. Lanjut. Tingkat kekerasan di Meksiko sangat tinggi dan negara-negara Amerika Latin secara umum terkenal sebagai negara yang angka kematian akibat kriminalitasnya sama tinggi seperti negara yang dilanda konflik atau perang. Ngomongin Meksiko ya, kita bisa saja membahas negara di atas Meksiko yaitu Amerika Serikat. Negara yang mungkin kita ketahui adalah negara yang tenang, negara yang aman, negara yang kaya mungkin ya. Artis-artis terkenal, film-film Hollywood bertebarangan di sana gitu. Tapi banyak kasus juga, penembakan di sekolah, perampokan dengan senjata api. Banyak kan kasus-kasus seperti itu. Jadi jangan anggap negara yang menurut kita paling aman di dunia ya aman-aman saja, enggak. Karena kita enggak tinggal di negaranya aja, jadi kita enggak tahu apa yang terjadi di negara tersebut. Oke, kita lanjut ke Meksiko tadi. Jadi sebenarnya banyak wilayah di Meksiko dikuasai oleh mafia. Ya, mafia. Kita tahulah mafia kelas berat itu banyak di Meksiko. Kalian bisa cari sendiri di YouTube lah buat lebih jelasnya gitu. Banyak polisi yang sebenarnya adalah penjahat yang mencari uang dan jabatan. Sama. Mereka menyuap pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan uang. Jadi kok sama semua gitu. Setiap kali ada kasus mereka meminta disuap. Bahkan ketika tidak ada kasus mereka masih meminta suap. Jika tidak diberi suap mereka menciptakan kasus. Rekayasa kasus di Meksiko sangat tinggi. Banyak pengusaha baik besar maupun kecil dibunuh ya oleh polisi karena menolak memberikan suap. Karena keadaan tersebut banyak orang di Meksiko yang nggak tahu apakah pejabat yang mereka kenal adalah mafia atau bukan gitu. Apakah mereka polisi atau penegak hukum yang sebenarnya. Kasus yang paling unik adalah kasus Jorge Kahwagi, seorang politisi yang dianggap sebagai pengusaha kaya raya. Namun tidak banyak orang yang tahu bagaimana dia bisa menjadi pengusaha. Ketika dia menjadi politisi, tidak ada yang tahu bagaimana dia diangkat menjadi politisi dan apa keterlibatannya dengan partai politik. Nah, ketika dia jadi pengusaha pun nggak banyak orang yang tahu gitu, yang kenal apa yang dia lakuin gitu. Karena dia sepertinya nggak ngelakuin apa-apa.
Kemudian dia masuk jadi politisi, nggak ada seorang pun yang tahu bagaimana caranya dia diangkat jadi politisi, diangkat dari partai anu, apa keterlibatannya, berapa apa, semuanya nggak tahu itu. Mungkin saking penganggurannya dia sampai umur 33 tahun mutusin untuk jadi petinju itu. Jadi petinju loh polisi, gila kan. Dan sejak saat itu sampai saat ini dia sudah melakoni sekitar 60 laga, 12 laga diantaranya adalah laga tinju profesional. Dan lucunya, silakan kalian cari di YouTube yang namanya Jorge Kahwagi. Jorge ya, tulisannya Jorge. Tapi bahasa Spanyol kita bacanya Jorge, kayak Jaja Miharja. Kalau di Meksiko itu kita sebutnya Hahamiaha. Ah, nah kalau dia tinju itu fix ketahuan sama ketahuan bohongnya gitu sama semua penontonnya. Itu palsu, itu bohong-bohongan ya. Tapi disiarkan secara live dan itu pertandingan profesional gitu ya. Bayangin dari 12 tanding itu dia hampir selalu menang tanpa KO katanya. Maksudnya tuh menang sampai lawannya itu KO nih di ronde pertama atau ronde kedua. Dan tinju itu bener-bener sangat aneh gitu. Udah kelihatan banget bohongnya, aktingnya aja jelek. Kayak ketua DPR. Dan yang lebih unik lagi dan lebih uniknya lagi kalau barangnya nonton videonya itu badannya juga palsu. Otot-ototnya semuanya palsu. Jadi tinjunya palsu, ototnya palsu, dia politisi palsu, dia pengusaha palsu, semuanya tentang dia adalah kepalsuan. Semoga lucu ini. Jadi cerita ketiga ini emang rada berat sih. Saya mau nyeritainnya karena emang negara ini salah satu negara yang dekat gitu dengan Indonesia. Bahas apa enggak ya? Sepertinya saya akan membahasnya saja. Jadi kita masuk ke negara ketiga, yaitu negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi ini tidak mengenal korupsi sama sekali karena emang nggak ada undang-undang tentang korupsi. Jadi Saudi Arabia adalah satu-satunya negara yang nggak punya undang-undang dasar. Bagi mereka undang-undang dasar itu togut katanya, haram, cukup Quran dan Sunnah saja gitu. Nah karena itu saya mohon maaf, Saudi Arabia itu adalah salah satu negara yang paling dilingkupi oleh kebohongan gitu, atau dilingkupi oleh hoax. Misal banyak sekali beredar di Indonesia berita bahwa orang Arab Saudi itu hampir tidak pernah sakit ya, karena banyak menjalankan sunnah gitu. Padahal rumah sakit di sana selalu penuh dan orang-orang di sana obesitas gitu. Ya, atau ada juga cerita bahwa Arab Saudi sampai detik ini nggak pernah ngeluarin atau ngebebanin masyarakatnya dengan pajak. Padahal banyak sekali pajak di sana gitu. Cuma kan kita nggak tahu, kita nggak pernah tinggal di sana gitu. Yaitu kebohongan-kebohongan gitu. Bahkan Saudi itu biasanya ditutupi oleh agama, oleh label-label. Jadi misal gini gitu. Kalau kita ngeritik di Indonesia itu biasanya dikritik balik. Tapi kalau ada yang mengkritik Saudi, itu pasti langsung dituduh Syiah atau liberal. Bahkan bisa disebut togut gitu. Amerika dan lain sebagainya gitu. Padahal dia biasa aja kan kritiknya, itu adalah teman lamanya saran ya. Jadi kritik itu adalah teman lamanya saran. Kritik itu untuk perbaikan. Saran kan sama gitu. Jadi sebenarnya biasa aja. Saya juga banyak dikritik. Dan kalau dikritik itu bagus. Nah di Saudi hampir nggak boleh ngekritik tuh. Bahkan sama kerajaannya. Sama sekali oleh siapapun. Dan kalau ada yang mengkritik itu langsung dihujat sama pemerintah Saudi. Aslinya gitu. Asli. Di sana nggak boleh ngkritik pemerintah. Itu sama aja ngeberontak. Kalau bahasa kerennya di sini itu apa namanya, makar ya. Dan bisa saja dihukum mati. Waduh. Dan karena itu walaupun korupsi di sana sangat tinggi, tetapi nggak ada orang yang mau ngelaporin kasus korupsi gitu. Dan uniknya lagi, misal begini,
ada hoax berikutnya di Arab Saudi, misal bahwa Saudi Arabia itu menjalankan syariat Islam, misalnya kalau ada mencuri potong apa ya, misalkan kalau misalnya ada pencuri nanti potong tangan, itu kan ngejalanin syariat Islam gitu. Tapi di sana hanya untuk kalangan masyarakat bawah ya. Kalau untuk kalangan masyarakat atas, apalagi pemerintah, itu sama sekali nggak ada hukuman. Misal begini ya, coba kalian cari di YouTube tentang bahwa di Mekah itu bangunan bersejarah yang peninggalan Nabi Muhammad itu diruntuhin. Rumah Umar misalnya, rumah Sayyidina Umar ya, digantiin jadi Hotel Hilton. Rumah Nabi Muhammad hilang sama sekali. Jadi perpustakaan kalau nggak salah ya, dan lain-lainnya. Padahal itu kan situ sejarah ya. Tapi bagi masyarakat Arab itu katanya haram. Karena itu bisa membawa pada kemusyrikan. Biasanya alasannya untuk membawa kemusyrikan. Iya, kalau misal dipertahankan, tapi kan enggak segitunya gitu. Karena untuk orang lain kemusyrikan, kemusyrikan untuk orang lain. Tapi kalau untuk pemerintah Arabnya sendiri, misal Pangeran Arab, itu rumahnya gede-gede dan penuh dengan patung, tapi dibiarin aja. Kalau saya ngomong seperti ini pasti dibilang itu fitnah, itu Syiah, itu liberal. Jadi benar-benar hampir nggak bisa dikritik. Misal sekarang salah satu pangeran Arab itu punya lukisan Yesus gitu, termahal di dunia, sekitar 4 sampai 5 triliun harganya. Dipajang di rumahnya, tapi nggak ada seorang pun yang mau mengungkit itu. Mau musyrik, mau apa, kalau itu pemerintah, kalau itu kerajaan, maka itu dibiarin. Tapi kalau rakyat yang melakukan itu bisa dihukum mati di Saudi Arabia. Begitu ceritanya. Nah, termasuk juga kasus korupsi. Kasus korupsi di Saudi Arabia itu tidak terlacak sampai sekarang. Karena pelaku-pelakunya adalah pemerintahnya. Dan menurut hukum Islam versi mereka, negara itu punya uang, dan uang itu memang harus dikelola oleh pemerintah sana. Jadi pemerintah melakukan apapun dengan uang itu ya bebas-bebas aja. Yang penting tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Kan prinsip berpikir seperti itu gitu. Nah, ada kasus yang unik. Kan sekarang Saudi Arabia itu katanya lagi ngadain reformasi besar-besaran ya. Khususnya karena salah satu pangerannya yaitu Muhammad bin Salman itu memang progresif. Orangnya saya akui progresif. Walaupun tetap kontroversial, tapi progresif. Nah, sekarang dia mencari saudara-saudara orang-orang kerajaan yang korup. Ketangkeplah gitu. Yang korup-korup itu beberapa orang itu kan, banyak pihak yang menyebut bahwa penangkapan itu sebenarnya adalah untuk memuluskan jalan untuk reformasi. Tapi yang unik adalah walaupun orang-orang itu ditangkap, ditahan atau dipenjara, dipenjaranya di hotel super mewah. Jadi itu hotel bintang 5 segede gaban. Karena itu dijadikan penjara. Karena yang ditahan, yang ditangkap itu adalah pejabat-pejabat kerajaan. Samalah seperti di sini. Tahanan korupsi kan dibedain. Dan di sana ada pengadilan ulang, tertutup, nggak boleh ada wartawan siapapun gitu yang boleh menyiarkan. Kalau di sini kan bisa disiarin secara live di TV nasional ini. Jadi nggak bisa ngelihat ya di sana. Tapi tiba-tiba dari sana ada yang bisa dibebasin karena udah membayar lunas semua hutang korupsinya. Ada yang dipukul sampai cacat dan lain-lain gitu. Pokoknya beda-beda di sana. Tapi nggak ada media yang bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Yang jelas rumah tahanan atau penjaranya di Saudi Arabia itu untuk kalangan kerajaan yang korupsi itu adalah Hotel Ritz-Hofen. Untuk yang miskin ya dipotong tangannya. Salah satu di antara sekian banyak pejabat yang ditangkap oleh Muhammad bin Salman itu adalah Pangeran Al-Wali bin Talal. Itu salah satu orang yang paling kaya di dunia. Kayaknya cukup unik, yaitu pernah dilaporkan oleh majalah Forbes. Kan kita kenal ya majalah Forbes yang suka ngitungin duit orang gitu. Kepo banget sama duit orang. Jadi majalah Forbes itu nyantumin bahwa Al-Walid ini kekayaannya 20 miliar pound sterling.
Itu langsung dituntut sama Al-Walidnya. Dia menyebutkan bahwa kekayaan saya yang asli itu 30 miliar pound sterling, bukan 20. Itu majalahnya dituntut hanya gara-gara saya lebih kaya daripada si itu gitu. Itu 30 miliar konser. Konser apa? Ya, jadi banyak kejadian-kejadian lucu di Saudi Arabia nih terkait dengan penegakan hukum, tapi sekali lagi secara institusional mereka tidak mungkin korupsi karena bagi mereka negara itu milik kerajaan. Jadi uang mau dipakai apapun ya terserah gitu. Mereka karena nanti pertanggungjawabannya hanya di depan Tuhan gitu. Jadi saya nggak tahu sih itu lucu apa enggak, malah mungkin bahaya bagi saya. Saya harap kalian mungkin sedikit tersenyum lah, nggak tertawa ya. Minimal jadi pembelajaran bahwa di Indonesia kita juga sedang ribut-ribut masalah korupsi. Selalu ini menjadi wacana yang tidak pernah berakhir ya. Harapan saya ya bukan cuma di Indonesia, tapi negara-negara di dunia pun bisa menjadi lebih baik gitu. Oke, cukup sekian untuk episode pertama yang menurut saya mungkin bahaya bagi saya. Tolong tulis di komentar kalau misalkan pembahasan saya terlalu belibet, karena saya tanpa teks juga ini untuk membahas ini itu, jadi agak belibet ngomongnya. Semoga di kesempatan lain saya bisa sedikit memperbaiki, banyak juga boleh. Cuma kan kalau misalkan belajar itu bertahap, nggak bisa langsung bisa gitu. Oke, berarti sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye.